Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal siha, abwabal salamah, abwabal sa'adah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Pada sore hari ini Abah ada waktu ya untuk kita adalah menemani sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Adalah yang sedang belajar, kita adalah memahami tentang segala seluk-beluk kehidupan ini, dari mulai af'alnya, adalah asma'nya, sifatnya, dan juga zatnya. Dari memahami adalah apa itu, kenapa Allah menyebut dirinya Rabb, dan kenapa dia menyebut dirinya Allah tadi semua. Nah, disinilah sebuah proses belajar kepada kita semua. Yang syariat, jangan terjebak pada syariat. Yang torikot, jangan terjebak pada torikot. Yang hakikat, jangan terjebak pada hakikat. Yang ma'rifat, yang merasa ma'rifat, ya, karena ma'rifat itu tidak akan ada merasa tadi sesungguhnya, ya. Jangan terjebak juga dengan ilmu ma'rifat tadi semua. Pada sore hari ini Abah menerima puluhan yang bertanya tentang berkaitan dengan Lailatul Qadar secara syariat, secara hakikat. Nah, itulah maka di kehidupan zaman ini sahabat, cukuplah sudah pertarungan seolah-olah syariat dan hakikat. Karena sebenarnya tidak ada pertarungan, yang ada adalah syariat dan hakikat itu satu sebenarnya. Jadi marilah kita jangan saling membuat sebuah ingin menunjukkan kebenarannya masing-masing, syariat dengan itu dan juga hakikat demikian, karena pada dasarnya harusnya adalah disatukan gitu kan tadi semua, bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diributkan atau terus masing-masing kubu seolah-olah kami benar dengan syariatnya, yang ini benar dengan hakikatnya, ya tadi padahal sebenarnya adalah satu benda kayak rokok esek, satu wajah dua pemain saja sebetulnya. Syariat jadi ya hakikat jadi ya. Maka Abah saya itu hadir adalah dalam rangka adalah menyatukan syariat dan hakikat. Kubu yang merasa benar dengan syariat sehingga adalah tidak sadar mengkafirkan banyak orang, dan demikian pula kubu yang merasa benar dengan hakikat. Akhirnya adalah kita sudah cukuplah sejarah bagaimana ulama seperti Al-Halaj, kemudian para fuqaha menghukum manusia-manusia, dan termasuk di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Maka hari ini kata Abah, marilah kita sama-sama adalah satukan syariat dan hakikat itu. Bukan untuk dipertentangkan. Nah, demikian pula karena itulah maka Abah menyaksikan hari ini, baik yang di hakikat yang tidak memahami syariat maupun di syariat yang tidak memahami hakikat, akhirnya berantem gitu kan dari semua. Tapi dua-duanya hanya menemukan pepesan kosong. Akhirnya pada saat bicara Lailatul Qadar pun kalian bingung. Pada saat bicara Quran pun kalian bingung semua ya. Nah, inilah maka mari pada siang hari ini, sore hari ini, Abah akan membahas bagaimana dahsyatnya Al-Quran tadi semua. Bahkan Abah sudah bahas berbagai ayat dalam Al-Quran, baik makna mafhum maupun makna mantuk maupun kalimat-kalimat mutasyabihat. Abah buka semuanya.
Karena pada dasarnya selama syariat dan hakikat dilepaskan, maka tubuhmu tidak akan memahami isi Al-Quran. Tuh sahabat. Jadi tubuh kita ini, bahkan Abah menyaksikan sekarang sudah bermunculan adalah orang-orang yang sudah lahir Al-Quran di dadanya. Walaupun dia itu tidak menghafalkannya sebenarnya. Nah disinilah karena selama ini orang syariat dengan program tahfidnya menghafalkan Al-Quran tapi tidak memahami isi Al-Quran. Ada orang hakikat, dia tidak mau membaca Al-Quran, tadi semua tapi lebih bahasa membaca diri, harusnya dikawinkan. Karena pada dasarnya adalah kita dan Al-Quran yang di luar itu tidak berpisah. Maka kita adalah hakikat harus mengerti, syariat adalah juga bagaimana supaya adalah bersatu gula dan manis di situ. Sehingga tidak lagi kamu dan aku, dan kita sudah menjadi kita, bahkan nanti di penghujungnya juga nggak ada kita, yang ada hanya aku tadi semua ya. Maka secara hakikat tidak ada boleh manusia mengatakan aku, karena yang boleh mengatakan aku, milikku hanya dia, sahabat. Nah, orang syariat di sini akan nyemplung karena dia tidak memahami dari sesungguhnya. Nah, disinilah maka kita sebenarnya harus memahami dua-duanya, Quran pada diri dan Quran di luar diri. Dunia pada diri dan dunia di luar diri. Langit pada diri dan langit di luar diri. Tuh, semuanya masing-masing punya syariat, punya hakikat, dan punya ma'rifat, dan gitu semua sahabat. Nah, Abah akan tunjukkan hari ini bahwa orang-orang yang masih ragu dengan Al-Quran, sesungguhnya inilah yang menunjukkan tidak mungkin Al-Quran itu kalam Muhammad. Adalah sebetulnya Abah akan tunjukkan hari ini dengan menggunakan pertanyaan panjenengan. Bagaimana setiap Al-Quran itu adalah ibaratkan adalah kunci yang saling mengikat satu dengan yang lain. Satu surat dengan satu surat lain, tetapi kuncinya ada pada tubuhmu. Nah disinilah maka tidak bisa kita hanya bersyariat saja, karena maka tubuhmu tidak akan mengenali isi Al-Quran. Baca jutaan kali sekalipun tidak akan pernah menemukan intisari dari Al-Quran. Karena kuncinya ada pada tubuhmu. Orang yang belajar tubuh juga sama. Dia memahami hakikat membaca diri. Tapi juga pada saat kau tidak melihat dalil dan firman-firman pada syariat, pada Quran yang tertulis, juga tidak akan bisa menggunakannya. Jadi seharusnya memang syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Quran pada diri dan Quran pada di luar diri harus disatukan. Firman-firman, ayat-ayat tadi semua yang ada pada diri dan ayat-ayat pada kitab Quran yang ada bukunya, sampai dalikal kitabul la raiba fihi, itu adalah hanya pada saat kau satukan Al-Quran dohir pada dirimu, adalah yang disuruh oleh Allah lebih dari 9 kali, adalah paling tidak ada 9 yang Abah sudah temukan suruh membaca diri, Quran pada diri. Karena tidak dibaca Quran di sini, kamu baca Quran kayak apapun tafsir semuanya, kalian tidak akan faham ya. Karena itulah maka hari ini Quran dibaca tapi tidak menimbulkan keyakinan kepada kita kepada Allah. Bahkan Quran dibaca tidak menimbulkan bagaimana kita takjub dengan firman-firman Allah di dalam Al-Quran itu. Sehingga tidak mungkin Al-Quran itu kalam manusia sebenarnya kalau paham dari semua. Karena pada dasarnya ayat-ayat yang tertulis ini datang dari sanubari Rasulullah. Bukan datang dari luar tapi datang dari dalam. Seperti matahari, seperti bibit biji yang kemudian keluarlah tunas. Dari tunas itulah keluarlah pohon, keluarlah ranting, keluarlah. Begitulah Al-Quran itu turun sebetulnya sahabat. Jadi orang syariat tidak lagi terjebak bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan, diutus orang makhluk yang bernama Malak, Jibril tadi semua. Karena Jibrilnya juga adalah pada dirimu. Mikailnya juga pada dirimu. Inilah indahnya kalau syariat dan hakikat disatukan. Maka mengertilah kita tentang rahasia-rahasia segalanya, karena kamu adalah kuncinya. Tubuh kita lah kuncinya. Tubuh kita lah Al-Quran yang sejatinya. Bahkan tubuh kita lah masjidnya. Tetapi jangan juga meninggalkan masjid itu. Nah, maka tadi, kalau masjid itu yang kamu datangi, tapi masjid pada diri tidak, juga percuma. Sebenarnya, maaf tadi semua. Disinilah harus menyatunya syariat dan hakikat. Masjid pada diri harus ditemukan. Di mana Baitul Makmur, di mana Baitul Muharram, di mana Baitul Maqdis pada diri. Barulah kau makmurkan masjid di luar diri. Tadi semua, karena di sini yang harus kita pahami. Ya, demikian pula dengan Al-Quran. Kalian akan hafal Al-Quran, bahkan memahami setiap rahasia huruf di dalam Al-Quran.
setelah kau menemukan Al-Quran pada diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Inilah Quran pembukanya, diri kita sendiri. Tubuh kita lah suratul Fatihahnya. Itulah tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami ya sahabat. Maka kata Abah, cukuplah orang hakikat tadi semua berseteru dengan orang syariat. Orang syariat membenci orang hakikat, saling mensesatkan. Kalau orang hakikat saya yakin tidak akan mensesatkan orang syariat gitu. Biasanya orang syariat yang mensesatkan orang hakikat. Karena dia mengatakan sesuatu, sama kata kamu, nggak ada mikroskop itu, nggak ada amuba, nggak ada virus gitu kan tadi semua. Kenapa? Karena biasa orang syariat itu melihat segala yang kelihatan oleh mata. Tadi semua. Ternyata yang tidak dampak oleh kelihatan oleh mata, oleh orang hakikat kelihatan. Karena orang hakikat sudah punya mikroskop. Tuh. Oleh orang syariat tidak ada bulan itu, tidak ada Mars itu. Oleh orang hakikat ketemu. Karena orang hakikat sudah punya teleskop di jiwanya, di batinnya. Nah inilah sesungguhnya. Ternyata yang tidak ada itu bukan tidak ada. Ternyata yang goib itu bukan yang tidak kelihatan. Tuh. Maka disinilah sebetulnya akan indah kalau kita satukan sebenarnya. Abah diutus di akhir ini sekarang adalah untuk menyampaikan bagaimana syariat menyatu dengan hakikat supaya manusia bahagia. Karena kalau hanya pada jalur hakikat-hakikat tidak syariat, tubuhmu kehilangan kebahagiaan. Atau kamu syariat saja kemudian tidak memahami hakikat, demikian pula hatimu tidak akan menemukan kedamaian. Terus akhirnya kapan menemukan surga yang sebenarnya surga gitu kan tadi semua ya. Akhirnya selalu salah pandang dalam segala urusan, sahabat ya. Mari kita akan buktikan ya, sesungguhnya antara Quran tubuh kita dan Al-Quran di situ sebetulnya adalah Quran yang 30 juz itu ada pada diri kita semuanya. Itulah kenapa ruas-ruas jari kita ini masing-masing dibagi 3. Ada 3. Ya, jari kaki pun ada 3. Itulah diri kita dibagilah shin itulah 3. Ada tubuh, adalah disebutlah syariat pada tubuh. Untuk apa? Menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu itu. Bukan kamu yang sholat. Inilah kalau seandainya syariat hanya syariat, kamu merasa sholat, merasa inilah persoalan lagi tadi semua. Ya, tubuh hanya untuk menyaksikan fi'ilnya. Hati hanya untuk menyaksikan torik jalannya, asma. Maka orang torikot terjebak di torikot disebutkan namanya Allah. Tapi nggak ketemu dengan nggak melanjutkan perjalanan juga sama dengan tertipunya dengan orang syariat pada fi'ilnya. Dia menyembah fi'ilnya, orang torikot menyembah asmanya. Nah, orang hakikat pun masih salah karena akan menyembah sifatnya. Sebetulnya kalau saat kamu sudah satukan semua, baju kamu sudah hilangkan adalah fi'ilnya, baju ini fi'ilnya si kapas, sementara kain ini adalah asmanya si kapas, sementara benang itu sifatnya si kapas, kamu yang sebenarnya adalah bukan fi'ilnya, bukan bajunya, bukan kainnya, bukan benangnya, tapi yang sebenar-benarnya kamu adalah kapas. Maka disitulah kamu akan sampai adalah la sautin la harfun, tiada lagi suara, tiada huruf, sahabat. Kalau disatukan, termasuk Lailatul Qadar. Maka nanti kita akan bahas tentang Lailatul Qadar dan surat Al-Qadar sesungguhnya. Ya, tanggal berapa Lailatul Qadar itu? Kenapa ada bahasa Lailatun tadi semua? Kenapa Lail itulah perlambang malam? Kenapa Lail itu perlambang mati itu? Ya, semua ayat mengatakan Lail tadi semua, Lailan tadi semua. Bahkan pada baginda Nabi ada subhanalladzi asra bi abdihi, catat bi abdihi. Tadi semua, siapapun dia. Ibrahim pun bi abdihi, tadi semua. Ada Musa pun bi abdihi, Isa pun bi abdihi, Muhammad pun bi abdihi. Karena sudah tidak lagi kata kamu, aku, Musa, Ibrahim, Muhammad, bi abdihi. Menjadi hamba kalau mau dijalankan. Karena kalau tidak, ya itulah tadi. Akhirnya, makanya inilah yang Abah ingin luruskan kepada kita semua. Bagaimana? Nah, tetapi Al-Qur'annya dibaca, tapi adalah isi Al-Qur'annya tidak difahami. Tetapi tidak mungkin bisa memahami isi Al-Qur'an kecuali memahami diri. Karena konsep kunci seperti ha, mim, kaf, ha, ya, ain, sod, pada diri semuanya. Alif, lam, mim, pada diri semuanya. Terus kamu ngaji Quran yang di luar diri, tidak akan ketemu. Tadi semua. Itulah Nabi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala Rasul, berkata kata Allah Rasulmu.
Ada ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Kata Allah, ya kata Muhammad, "Hei ya Allah, ya Rabb." Allah Muhammad mengatakan bukan ya Allah, ya Rabb. Nah, inilah kalian juga harus paham mana Rabb, mana Allah. Gitu kan tadi semua. Tadi semua ya. Inilah sekarang ini manusia adalah, itulah akibat mengkaji hanya kitab di luar diri tapi tidak mengkaji kitab diri, sahabat. Dan demikian pula Lailatul Qadar, karena berkaitan dengan Lailatun gitu. Tadi maka ini ada kaitannya. Mari kita lihat. Abah sudah sering bahas tentang Yasin, Al-Fatihah, surat Al-Qadar ini juga dahsyat. Tidak mungkin Al-Quran ini adalah turun kepada manusia yang bernama Muhammad. Bukan mustahil, ini adalah firmannya Muhammad gitu, kalamnya Muhammad. Coba betapa indahnya surat Al-Qadar. Kenapa surat Al-Qadar ini adalah merupakan rangkaian 30 kata. Kamu hitung nanti kalau nggak percaya. Nah, inilah hebatnya kalau seandainya kamu sudah, Qurannya sudah tubuhmu. Kamu bahkan hurufnya pun bisa ngerti berapa huruf. Ayatnya pun bisa ngerti berapa ayat Quran itu. Bahkan kamu sendiri akan hafal Al-Quran itu sebenarnya. Nah, sekarang banyak anak-anak abah yang sudah, dia sendiri kaget gitu kan. Kok saya bisa ngerti Quran, bah? Nah ya, karena kamu lah sebetulnya kuncinya. Mufasirin kayak apapun, profesor, doktor dari UIN manapun tidak akan paham selama kamu tidak kaji diri. Kamu hanya gulung-gulung, ibaratkan monyet ngegulung-gulung kelapa aja, gelundung. Akhirnya membuat fitnah dan menggunakan Al-Quran. Allah lah dipitnah. Padahal tidak paham semua ya. Bahkan disinilah kata Abah, lihat surat Al-Qadar. Al-Qadar itu kalau kamu nanti ruhmu sendiri, jiwamu akan berkata, "Hei Abah, saya itu Al-Qadar itu 30 kata loh." Nah gitu. Seolah ngasih tahu 30 kata. Kenapa saya tanya lagi dia? Ngobrol sama dia. Karena sebenarnya Al-Quran itu 30 juz. Tuh. Dia tuh ngomong tuh, batinmu itu. Gitu. Nah, Abah saya tuh, kenapa sih 30 kata? Karena 30 juz. Tapi 30 kata itu kata dia ada 100 30 bahasanya itu adalah bukan 30, sebetulnya 114 huruf. 30 kata, 114 huruf. Tuh. Kenapa? Karena katanya Al-Quran itu 114 surat. Itulah kenapa surat Al-Quran itu adalah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Itulah kenapa di dalam kita disuruh imsak. Gitu. Suruh siam. Orang sekarang bingung lagi mana siam, mana saum, mana puasa. Tuh. Karena kamu kalau seandainya istilah siam, saum, dan puasa atau upapasa, itulah supaya lailatun. Supaya ada tadi. Supaya ada qadar, supaya ada takdir. Nah itulah maka termasuk merubah nasibmu adalah dengan tadi. Dalam hikam tadi. Ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika yumdihi. Setiap napas yang kau lakukan sebetulnya adalah ada perubahan. Ada perubahan nasibmu dari semua sebenarnya. Maka tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menghitab hanya kepada orang beriman, tidak kepada orang berislam, tidak kepada yang lain. Bukan ya ayyuhan nas, bukan wa'adin bin nas walillahi ala nas hijjul bait, itu manusia seluruhnya kalau haji. Tadi semua. Tetapi kemudian diajak oleh dia, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah, telanjanglah kamu. Tadi, lailah kamu, matilah kamu. Atau bahasa Abah, tekuklah lidahmu, rapatkan gigimu, tahan nafasmu supaya ada lailatun. Supaya lailatun, setelah lailatun kamu mati, kamu adalah menjadi syuhada. Syuhada adalah kau mati dalam hidup, mati sejeroning urip, syuhada. Bukan mati di Badar, bukan mati di Uhud, bukan mati di Palestina, bukan syuhada itu. Mati, mematikan diri sebelum dimatikan. Ridho, itulah yang disebut raditu billahi robba. Yang tadi. Raditu billahi robba wabil islam madina. Yang sudah aslama.
dalam hidup kau kembalikan. Itulah lail. Maka la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu telanjang tadi semua. Kalau tidak telanjang, kalau tidak mati, kamu yang ada, aku tidak ada. Nah, ini masalah. Maka ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin. Hidup ini sapar. Dari dan kembali padanya. Nah, sapar yang sebenarnya sapar inilah kehidupan. Sapar. Maka berlakulah hukum safar. Gitu kan tadi. Ya. Maka kenapa dalam fikih, dalam hajabul arba'ah, kata Imam Syafi'i, kamu hanya boleh mengkode sholat 3 hari. Kata Imam Hanafi, tidak. Gitu. Kapanpun, karena hidup ini safar, maka dimanapun kamu, nah itu kan beda pandangan. Nah inilah antara hakikat dan syariat. Kata Imam Syafi'i, maka kamu tidak boleh meninggalkan Jumat 3 kali. Kata Imam Maliki, tidak. Kata Imam Hanafi, wong hidup ini safar kok. Berarti kalau begitu, disinilah kita tidak boleh berantem, karena dahulu pun pandangan Imam Mujtahid ini beda-beda, karena satu yang sudah hakikat, yang satu masih setengah hakikat gitu. Syafi'i masih setengah hakikat, bahkan lebih kepada cangkang kan itu. Nah ini, tapi kita harus gabungkan, karena Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu tubuhmu juga. Sebenarnya Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, nah itu juga Muhammad, tubuhmu juga. Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, Allah, ya tubuhmu juga. Nah, itu kalau udah nyatu semuanya. Maka Abbasiyah itu ditugaskan adalah menyatukan semua supaya tidak lagi orang syariatmu terus insis berjuang mempertahankan kesyariatannya, bahkan tidak mau masuk ke hakikat. Atau orang hakikat terus berjuang, dia ingin mendorong orang-orang ke hakikat tadi semua untuk melarang orang seolah-olah gitu kan. Tapi harusnya adalah satu. Sebenarnya inilah Abah diutus adalah untuk sama-sama menyatukan semua. Karena kalau tidak begitu tidak akan menemukan surga. Maka Allah mengatakan ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya. Nah, sebetulnya marid di situ juga jangan pandangan sakit. Jadi paman kana minkum, siapa kan siapa orang man yang melaksanakan yang marid. Marid itu kan tadi. Jangan dianggap penyakit. Tapi Allah itu di Al-Quran selalu marid itu adalah penyakit hakikat. Makanya tadi, fi qulubihi maradun, marid, penyakit di hatinya. Itu maksud Allah di situ. Fi qulubihi maradun fazadahumullahu marada. Tuh. Maka kenapa kaitannya ayat yang tadi? Maka kenapa Abah lebih cenderung menafsirkan secara hakikat? Karena di bawahnya khatamallahu ala qulubihim. Tuh, berarti yang dimaksud oleh Allah bukan sakit panu, bukan muntah, bukan sakit cacar, bukan sakit lambung, bukan. Tapi yang dimakan di bawahnya khatamallahu ala qulubihim. Di atasnya Allah ngomong apa, di tengahnya Allah ngomong, di kesimpulan natijahnya Allah ngomong apa. Nah ini kita harus, kalau ngerti Al-Quran seluruh isinya, kamu tuh tidak akan tertipu setiap ayat itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akibatnya tadi, akhirnya manusia ini sekarang nih sholat tapi munafik. Sebetulnya dia tidak pernah bersahadat melakukan sholat. Inilah wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi mereka tidak pernah berkata iman tapi tidak pernah membuktikan dan merasakan iman. Inilah sahabat tadi la'allakum tattaqun semua ya. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tadi. Faman tatawwa, maka ada bahasa tatawwu tadi, khairan fa huwa khairul lah tuh. Wantasumu, tapi tetap imsaklah kami, saumlah kamu, puasalah kamu, upapasaklah kamu, tahanlah kamu sejenak. Itu loh. Bagaimana cara sejenak? Tekuk lidah, rapatkan gigi. Maka kata Abah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bisa rukun hanya dengan sekali kau patikan dirimu, maka bersatulah fi'il pada asma, asma pada sifat, pada zat. Dari semua. Dengan sekali tekuk lidah, rapatkan gigi. Dan dia hanya minta 2 kali saja sehari semalam. Wadkur robbaka fi nafsika. Fi nafsika, bukan lewat jasadmu. Fi nafsika. Tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Bil guduwi wala. Hanya waktu pagi dan petang. Ya. Inilah indah. Sebetulnya kalau syariat dan hakikat itu menyatu, sahabat. Ada ma'rifat. Tadi semua ya. Indah semuanya. Akhirnya kata Allah tadi adalah paman syahida, barulah kata Allah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi. Itulah sahabat, turunlah Al-Quran. Nah, Lailatul Qadar
Maka kenapa surat Al-Qadar memiliki 30 adalah kata tuh, karena Quran 30 juzuk. Kenapa Lailatul Qadar memiliki 114 huruf? Karena Lailatul Qadar itu adalah 114 jumlah surat pada Al-Quran 114. Kenapa Lailatul Qadar 3 kali dikatakan tadi? Lailatul Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr 3 kali. Kata Lailatul Qadar diucapkan 3 kali. Tuh. Karena kamu adalah shin. Karena kamu jasad, hati, dan jiwa. Tuh. Karena kamu itu badan, hati, dan ruh yang dibungkus oleh. Karena kamu adalah shin itu 3. Karena kamu adalah Muhammad. Itulah kenapa tubuhmu adalah Fatihah. Ada 3 mim pada suratul Fatihah. 3 alam, misal, adsam, insan, Muhammad. Tuh. Itulah kenapa Lailatul Qadar pun disebut 3 kali. Tuh. Yang juga sama pada saat manusia tidak Lailatul Qadar, nanti di penghujung al-hakumut itu karena manusia terjebak pada tubuhnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Karena kamu kalau 3 lapis ke dalam, dari tidak akan bertemu dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin. Tuh, sahabat. Itulah kenapa shin itu geriginya 3. Itulah kenapa Al-Quran itu ditutup dengan tadi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sampailah kamu pada shin yang penghujung. Kalau tidak, si khonnas akan mengambil alih semua sholatmu, puasamu, dikirmu, manakibmu, ibadahmu. Si khonnas. Ya, sahabat. Inilah. Maka Lailatul Qadar ini harus dipahami dengan baik. Antara surat, tadi surat Al-Baqarah perintah saum dengan surat Al-Qadar ini ada kaitannya. Itulah tadi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Tadi semua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Nah, nanti kita akan bahas. Ya. Kenapa? 3 kali. 3 dan Lailatul Qadr itu kamu hitung. Kenapa? Lailatul Qadr itu punya hurufnya 9. Kenapa Ramadan itu bulan ke-9? Kenapa Rajab itu adalah 7? Sya'ban itu 8, Ramadan itu 9. 7, 8, 9. Itulah hakikat tadi. Lailatul Qadar dihitung 3 kali. 7, 8, 9 yang jumlahnya 24. Tuh, ya. Coba pahami, ya. Kamu akan memahami Al-Quran sedetil itu kalau kamu sudah tadi lagi, sudah syariat dan hakikat sudah menyatu. Quran dohir dan Quran jasad sudah nyatu. Ka'bah dohir, Ka'bah batin sudah menyatu. Masjid luar, masjid dalam sudah menyatu. Baitul Haram di luar, Baitul Haram di diri sudah menyatu. Allah sudah menyatu semuanya. Maka itulah tentang disatukan dengan tadi. Maka yang paling mungkin itu kata Abah. Dan ulama mengatakan Lailatul Qadar itu 27. Nah itu. Karena kata Lailatul Qadar 9 huruf disebutkan 3 kali dalam surat Al-Qadar. 9 kali 3, 27. Tadi semua. 27. Mana 27? Sadat kau tutup 2 lubang matamu, 2 lubang telingamu, 2 lubang hidungmu dan mulutmu. 7 lubang. 27. Itulah menurut Imam Ghazali, menurut ulama lain, Lailatul. Karena tadi surat. Maka kenapa diperingati turunnya Al-Quran suka dianggap adalah 27 Ramadan, malam ke-27. Karena tadi surat Al-Qadar itu adalah jumlahnya 30 kata. Karena 30 juz Quran, hurufnya ada 114 huruf. Karena jumlah ayat surat dalam Al-Quran. Adapun kata Lailatul Qadar dikatakan 3 kali. Karena hakikat daripada manusia itu adalah Yasin, 3 gerigi, syariat, tarekat, hakikat yang dibalut dengan makrifat.
Yasin, tadi semua. Ya. Dan 3 alam pada dohir Muhammad Rasul Allah, misal Adsam Insan. Dan itulah kenapa 3 mim pada suratul Fatihah. 3. Itulah kenapa Muhammad lahir bulan ketiga, Rabiul Awal. 3. Sahabat, pahami. Dan 3 gabungan 3 bulan, 7, 8, 9. 7 adalah Rajab, 8 adalah Sya'ban, Ramadan adalah 9. Nah, adapun kata Lailatul Qadar ada 9 huruf. Silahkan kalian menyebutnya adalah kirata. Apakah sedemikian hebat itulah? Maka itulah sesungguhnya Allah sedang menunjukkan ini firmanku, ini kalamku, bukan kata Muhammad. Jangan-jangan Muhammad di Madinah pun nggak tahu itu rahasia ini. Jangan-jangan. Ya. Karena beliau hanya corong yang menyampaikan kepada kita hari ini. Ya. Nanti Abah akan banyak bongkar isi Al-Quran. Semua. Karena jangankan tentang makosidnya, mafhumnya, akan rahasia huruf-hurufnya pun dibuka sedemikian lebar. Tadi semua. Ya. Yang hari ini Al-Qurannya sudah penafsiran orang-orang yang ingin menguasai manusia dengan cara dia. Supaya manusia akhirnya terjebaklah pada puasa-puasaan, sosolatan, didikiran, semua. Umrohan, hajian, susurgaan. Nah, kalau orang Sunda, berarti sebenarnya kehidupan banyak orang Islam hari ini main monopoli. Tadi semua sedang main monopoli. Sesungguhnya. Kalau kamu di syariat mutlak, kamu tuh monopoli sebetulnya. Tadi semua. Abah kasih tahu, nanti kamu akan tadi semua. Akan hanya sama Abah nanti. Wah bener, tapi telat kamu. Tadi semua. Ya. Karena yang kamu anggap kehidupan seperti yang kamu sudah pahami sekarang itu adalah kisah yang sudah dibuat. Entah berantah siapa yang membuat. Tapi tidak bisa dibuktikan. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat tentang Lailatul Qadar. Maka itulah orang yang sudah mengerti Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27. Karena itulah sempurnanya 27. Betul. Karena 9 kata Lailatul Qadar itu 9 huruf. Dan diulang oleh Allah 3 kali. 3 kali 9, 27. Nah itu. 27 itu yang mana? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqian tadi. Bagaimana menyatukan, mengembalikan sifat a'yan khorjiyah, supaya telanjang, sifat Adam. Mengembalikan pengakuan pada sugus, pada kopiko, supaya yang ada itu bukan sugus dan kopiko, yang sebenarnya ada adalah hanya gula dan manis. Supaya kamu adalah aku adalah kamu, sifat. Supaya dia, zat dan sifat menjadi kita, kata mereka. Kita. Dia, mereka yang saling bersaksi. Mereka yang saling memuji. Mereka yang saling menyembah zat dan sifat. Tapi sifat itulah zat itulah sifat. Tapi syaratnya si Adam, nah tadi. Makanya 27. Maka pada Adam itu ada 27 lubang di kepala. Ada 7 bagian tubuh. Maka disebut Fatihah. Ada 7 untuk mensucikan dohirnya. Air mutlak dohir. Ada 7 air mutlak batin, 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul syiri, latifatul ruhi, latifatul khofi, ahfa, nafsi, dan kolab. Ada 7 lapis bumi, bulu, kulit, daging, darah, tulang, sumsum, urat. Ada 7. Maka nanti kita pun harus melempar 7 tempat 3 akobah. Tadi pada Ibrahim, Hajar, Ibrahim, Ismail. Jumratul Aqobah, Usta, Ula. Tambah harus pergi ke sana. 7 tadi semua. Ya. Tadi semua. Dan kamu harus tawaf pada Ka'bah batinmu 7 putaran. 7 hari. Pada 7 samudra. Pada jalan 7 rambut dibelah 7. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Maka kamu akan punya harta yang tidak akan habis 7 turunan. Dari mana? Dari anak, ibu, bau, jangawareng, udeg-udeg, tadi semua. Anak, ibu, nenek, bau, jangawareng, udeg-udeg, kekait siwut 7. Karena kamu sudah memiliki rezeki adalah mayyasha. Mayyasha. Ilmu mayyasha. Tadi semua. Tadi semua. Aduh, ya Karim. Inilah sahabat Al-Qadar.
Walaupun 21 boleh, 23 boleh, 25 boleh, tapi Lailatul Qadar itu adalah yang lebih memungkinkan adalah bukan tentang tanggal itu, gitu. Bukan nunggu-nunggu tanggal, bukan tunggu-tunggu angin berhenti berhembus, bukan menunggu-nunggu ada ombak berhenti adalah berdebur, tapi hentikan ombak darahmu dengan menahan napasmu. Maka kata Abah, amaliyahnya senang, cukup lidah, rapatkan gigi, semuanya. Dengan 7 amaliyah boleh kamu lakukan. Yang pertama, jadikan tubuhmu Fatihah, karena tubuhmu adalah Fatihah. Yang kedua adalah jadikan hatimu adalah dengan 7 kata pada surat Al-Ikhlas. 5 dal, tapi 7 kata sebetulnya surat Kulhu itu pada hati semua. Ya. Kemudian aku serahkan roh sukma nyawa pati lepaskan semala allakum tattaqun, supaya kamu jadi syuhada, mati sejaroning urip, supaya urip sejaroning mati. Itulah Lailatul Qadar. Nah, sempurnanya nanti adalah liko, tutup 2 matamu, tutup 2 telingamu, tutup 2 hidungmu. Itulah yang dilakukan Ibrahim. Ya. Liko, perjumpaan. Jumpa. Bagaimana jumpa? Bukan jumpa si Mamat dan si Udin. Pada saat panahnya kamu, tajalinya Allah itu jumpa. Kembali itu begitu. Kembali itu bukan kembalinya kamu dari kota A ke kota B. Kembalinya kamu asalnya Allah, kembali pada Allah. Tapi bukan untuk menjadi Allah atau mengaku Allah. Karena orang yang sudah punya prinsip menjadi Allah atau mengaku Allah selama masih mengaku, nah itu berarti belum. Itulah persoalan. Maka man arafullah kalla lisanahu, siapa yang kenal pada Allah, kelukkan lisannya. Dari semua, ya. Udah lagi tiada suara dan tiada huruf, la syautun la harpun. Dari Allahu nurus samawat, hilangkan alifnya oleh kamu. Tinggal lillahi ma fis samawat, makin dekat kamu, buangkan alifnya lagi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Masuk lagi ke dalam, lahu ma fis samawati wal ard. Tinggal lahu, hu. Sampailah pada kul huwa, hu. Semua. Amaliyahnya cukup Ini sahabat, ya. Maka sungguh adalah, nah apalagi kamu katakan ya adalah tentang kata hiya, ya. Dikatakan salamun adalah hiya hatta, hiya itu ternyata adalah merupakan juga urutan kata ke-27 dari 114 kata. Hiya. Kata hiya itu domir kepada Lailatul Qadar. Nah, semua. Jadi ini bukan tentang kisah kamu nunggu-nunggu tanggal 21. Bukan. Tentang mempanahkan tadi, menyambungkan tadi semua. Tadi adalah yang akhirnya menjadi dongeng. Ya. Akhirnya kalau nggak begitu tadi, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Karena manusia tidak mengerti apa yang dilakukannya. Surat Al-Hakumut, Allah mengingatkan kembali tentang 3 tadi. 3 kali diingatkan. Kalla sawfa ta'lamun. Kenapa harus begitu? Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun. Karena tadi. Seharusnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh. Tuh, barulah ditanazzalul malaikah. Nah, makanya kenapa sahabat Abah sudah jelaskan, ada Quran ini turun dengan 2 cara. Ada nazzala, ada anzala. Sahabatnya ini di dalam tafsir. Ya. Kata nazzala dari kata anzala. Ada 2 kata adalah wa nazzalnahu tanzilan. Jadi Quran ini memang turun secara bertahap. Maka yang pertama adalah menggunakan nazala, karena Quran turun secara bertahap. Nah, khusus surat Al-Qadar ini, Quran itu turun sekaligus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Wabayyinah, maka jelaslah. Wabayyinati minal hudan. Hudan, ada hudan, bil bayinat, hudan wal furqan pada dirimu. Barulah kan paman kana syahida minkumus syahra fal yasum. Wow, barulah kamu imsak. Barang siapa sudah melihat bulan, paman syahida minkumus syahida, syahadat itu mati syahid. Nah, itu paman syahida, saat kau saksikan dia, paman syahida minkumus fal yasum.
Saumlah sejenak, imsaklah, puasa, upapasa, tahan keberadaan dirimu, lepaskan ayan khorajiahmu dengan nekuk lidah 4 gigi. La hayyun, la ilmun, la hayyun, la ilmu, la sami'un, la basir, la qadir, la murid, la mutakalim, la mawjud. Atau bisa lagi, sholli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanmu. Maka kau nanti akan rasakan. Ya. Quran akan datang pada dirimu. Ya. Itulah kenapa Quran itu di dalam ayatnya sendiri Allah memberitakan. Maka surat Al-Qadar ini luar biasa. Ya. Surat yang jumlahnya ada 30 adalah kata 30 kata tapi 114 huruf. Ya. Dalam surat karena dia ada 30 juzuz Al-Quran dan 114 surat. Yang mana pada surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu diulang 3 kali. Dan kata Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Dan 9 kali 3 adalah 27. Tadi semua. Maka ada syariat, ada fiilnya pada tubuhmu. Kalau bahasa Syekh Mui, ada ibadah pada tubuhmu. Ada ubudiyah pada hatimu. Ada abudah pada ruhmu. Tuh. Hilanglah di situ. Ya. Maka kata nazala dalam Al-Quran sama dengan inna anzalnahu. Itulah bedanya nazala dan anzala. Disinilah hebatnya Al-Quran, kata Abah juga. Luar biasa. Kata-katanya. Misalnya, laha makasabat dan wa alaiha maktasabat. Tuh, memiliki kayak arti yang sama, tapi huruf yang berbeda. Inilah Quran. Maka tidak mungkin kata Muhammad. Kenapa kata kasabah menggunakan wazan fa'ala? Dan di situ adalah begitu mudahnya surga itu, kebahagiaan itu, tipisnya kemudahan itu. Tapi manusia malah cari sulit. Dia harus menggunakan wajan iktasabah. Gitu. Dengan wajan ifta'ala. Supaya ada ijtihad. Kamu harus berjuang untuk maksiat itu. Kamu harus berjuang untuk belangsak itu. Sebenarnya manusia harus berjuang untuk belangsak itu. Karena Tuhan sudah menjamin. Sebenarnya kalau ngerti dari awal. Waman asyraqat bidayatuhu. Kemudian asyraqat nihayatuhu. Sahabat. Yang harus dipahami. Ya. Makanya kenapa? Laha makasabat wa alaiha makasabat. 2 kata, 1 kasabat, 1 iktasabat. Sama. Maka seluruh ayat-ayat itu banyak Abah menemukan seperti itu. Ternyata ya Allah. Maka Abah suka marah kepada orang-orang masih ngomongin siksa kubur. Menghina Allah itu. Orang-orang yang ngomongin manusia bakal dibakar di neraka. Itu menghina Allah. Contoh tadi, kata kasabat dengan iktasabat. Untuk dapat 1 maksiat saja kamu harus berjuang. Kalaupun tidak kamu lakukan, malah dapat pahala kamu itu. Tuh kan. Makanya disinilah sesungguhnya dari awal dia sudah mengatakan karomna bani Adam. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Cuma syaratnya wala taqrabah. Manusia senangnya dalam pohon huldi terus. Tadi ya. Itulah kenapa sahabat sungguh aneh kalau bagi Abah. Maka sama turun Quran nazala dan anzala. Kelihatannya secara kata wajannya adalah nazala yunzilu nuzulan, turun. Baik kata nazala maupun anzala turun. Turun, ya. Tapi jangan sampai turun dari langit ke kamu. Nah itulah, turun. Pada saat kamu lahir turun gitu. Pada saat kamu mati dia ada, turun. Bukan turun secara, maka tadi kata Abah, kodim harus banget di mana kodim idopi, kodim jamani, kodim makani, kodim zati. Kodim. Dahulu Allah dan dahulu makhluk berbeda. Wujud Allah, wujud makhluk beda. Nah inilah tadi karena itulah akhirnya mereka karena tidak paham menuduhlah orang-orang yang sudah paham tadi semua. Ya. Di sini juga tentang surat Al-Qadar tadi semua ya tadi ya. Maka kenapa khairun min alfi syahr? Ya tentu. Gimana nggak lebih baik kalau kamu yang sholat dan dia yang sholat kan beda. Jangankan kamu sholat kata Abah juga. Kamu maksiat 1 triliun tahun dibagi dirimu kosong. Hasilnya Allah. Tuh bagi Allah tuh bukan masalah. Banyak-banyak. Inilah kalau syariat tidak dibangun dengan hakikat. Tapi kalaupun kamu pahala. 1 triliun tahun kamu ibadah kayak barsiso. Dibagi dirimu syirik. Terus apa yang kamu cari? Maka itulah nanti di penghujungnya kalau sudah nyatukan syariat hakikat bukan tentang baik dan buruk. Bukan taat dan maksiat. Tapi siap memuharibnya.
menyaksikan muhariknya karena dia ingin terlihat nyata, dominan. Ini kisahku loh, ini dongengku loh, akulah yang ada loh. Nah, itu bukan kamu. Inna dina indallah, agama itu sisiku loh, bukan sisi kamu. Agama itu di sisi dalang loh, bukan di sisi wayang. Itu kan itu yang dia ingin menunjukkan superioritasnya. Aku jalal, aku kohar, aku jamal, aku kamal. Satukan. Ada semua. Maka tidak ada lagi. Disitulah rasa memiliki la yamliku li nafsi. Itulah tujuan dari awal, sahabat. Yang harus dipahami. Dan sederhana konsepnya. Dan banyak yang berhasil. Tapi tadi, kecuali kau, maka nanti ada pelatihan bagaimana mencabut karma dulu. Karena kamu sudah terlanjur. Terlalu dalam, kamu sudah mencatat tadi dengan persangkaan yang salah. Ya sahabat, ya. Jadi sahabat ya teman-teman, yang lebih dari 60 orang yang japri semua adalah tentang Lailatul Qadar, itu bukan tentang tanggal. Jadi kamu nggak usah nunggu-nunggu tanggal itu. Karena kapanpun kata Abah, mulianya sebuah tempat itu bukan karena ruang dan waktu. Ingat itu. Allah itu tidak ada pada jihad, tapi semua jihad diliputi oleh Allah. Tuh. Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu, semua ruang dan waktu diliputi oleh Allah. Itu harus dipahami secara tauhidnya. Ya. Maka disinilah kita adalah bagaimana. Walaupun Abah bicara banyak, amalia hanya cuma merapatkan gigi dan penyerahan diri yang dohir. Nah, ini semua. Kata Allah, walau anna katabna alaihim, seandainya. Tuh Allah tuh berandai-andai, pakai lau. Seandainya. Tadi, karena dia sudah mengatakan, la ikraha fidin, tidak ada paksaan. Terserah kamu, sayangku, hambaku. Kamu silahkan, mau pilih jalan mana kembali padaku. Lewat taat atau maksiat, sama saja selama kau melihat aku. Dan karena kau tidak bisa taat dan maksiat sebenarnya. Tadi semua. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min ma fa'alu. Tapi kamu nggak mau melakukan. Hanya illa qalilun min, hanya sedikit dari kamu yang mau melakukannya. Maka di bawahnya terus wa asyadda tasbita. Maka disitulah kau akan menguat keimananmu. Dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin. Sampailah isbat segalanya. Allah itu hakul mubin. Tidak lagi yang tersembunyi. Setiap hari kau memandang Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Bukan kamu, bukan si Adam. Tapi dia melihat dirinya pada dirimu. Dia menyaksikan dirinya pada segala apa yang di luar dirimu. Ini kisah tentang dia. Semuanya. Kana Allahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dalang itu sendiri. Sekarang pun dia tetap sendiri. Cuma kamu kepedean. Merasa ada, merasa ini. Nah itulah yang menjadi kamu susah. Padahal dia ingin membahagiakanmu. Ya, kalau berbisik ini, dia membahagiakanmu. Kamu nggak ngerti. Nah inilah. Teraja. Kamu membuat sesembahan. Justru yang membuat dia nggak suka. Ada semua. Wahum yasabuna annahum. Aduh, ya karim. Tadi semua, ya. Maka kata nazala dan kata anzala, sahabat, itulah syahrul Ramadan alladina unzila. Ya. Ini kata nazala. Kata nazala dan anzala itu punya kata huruf, bangunan huruf yang sama. Nazala yunzilu inzalan, itu turun. Tapi turun jangan kamu bayangkan turun dari langit. Seperti saudara kita. Turun Allah itu sepertiga malam goyabah gitu, kayak kalong. Inilah. Turun seberapa persen kesadaranmu ada, 50% ruang kau kosongkan, ya turun 50% kepada kesadaranmu. Itu begitu. Pelepasan ego, pelepasan pengakuan, pelepasan identitas, ngaku-ngaku kopiko, padahal sebetulnya kamu wujudnya gula dan manis dalam kopiko itu. Dari ayan horjiahnya lepaskan, imsak, saum, upapasa. Kalau kata Hindu, upapasa, menahan sejenak. Selama berapa lama? Selama kamu sekuat napasmu. Maka itulah kenapa menggunakan isim nakiroh tadi, lailan. Subhanalladzi asra bi'abdi, itu asra bi'abdihi. Lailan itu isim nakiroh. Lailan. Sesaat, sejenak.
sekapur sirih, seperhalaan napas. Itulah lailan. Ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari semua, ya. Supaya kamu ada nanti, kamu bahagia, kamu sukses, kamu damai, sahabat. Dari semua, ya. 2 waktu saja. Sebelum tidur boleh, bangun tidur boleh. Jadi 2 waktu Anda sebelum tidur dan bangun tidur, lakukan. Itulah lailan, sebentar, ya. Maka turunlah Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tadi, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr. Alfi. Karena tidak ada lagi kata yang lebih besar dari alfi dalam Arab. Tidak bisa alfi, alfi, alfi. Nggak ada kata miliar, yang ada ribu. Arab itu ngomongnya ribu. Alfi. Tetapi ribu itu adalah sudah menyujukan. Sama seperti ngomong Arab, kasir dan kolil. Kolil itu adalah 1%. Kasir 99%. Semua. Ya. Maka ada bajaj mursal. Bajaj mursal adalah hiperbola. Selalu begitu Quran itu. Ya. Maka kata nazala yanzilu nuzulan itu turun, tetapi nazala wazannya adalah berbeda. Fa'ala yufailu taf'ilan. Adalah wajahnya nazala yanzilu tanzilan. Ya. Kalau seandainya dari kata nazala, dari kata wa nazzalnahu tanzilan. Berarti turunnya bertahap. Quran itu. Tetapi di Lailatul Qadar itu beda. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sekaligus breng. Tuh. Maka siapa Mas Rahmat yang dari Lampung, panjenengan apal Quran itu nggak aneh kalau bagi Abah. Ya. Karena Abah pun 10 tahun, 15 tahun yang lalu juga begitu. Kok tiba-tiba, itulah susah dia ceritakan kan tadi. Kalau ngaji masih di lingkungan orang hayal ini susah emang tadi semua. Ya zaman dulu bagaimana coba Bani Ad dari semua. Sampai Nabi Soleh itu sudah bagaimana berdakwah. Sampai kata mereka, aku akan iman padamu. Hei Soleh, kalau kamu bisa mengeluarkan unta dari batu itu. Wah, tapi tetap saja kan. Inilah susah. Tadinya Abah ingin mengundang mereka yang merasa kiai paling besar di dunia ini kalau perlu. Atau di Nusantara ini. Abah akan buka mata batinnya. Supaya kamu tuh gak nyesatkan banyak orang. Yang ternyata kamu anggap benar. Itu belum tentu benar saudaraku. Tapi susahnya. Tapi nanti dikiranya Abah ahli sihir lah. Itu masalah. Kadang-kadang. Gak ada bedanya Nabi-Nabi dan Rasul dulu. Kan dianggap sihir. Gak percaya. Begitu kata Allah. Hai Musa, lemparkan tongkat. Walaupun Musa sendiri nggak tahu, la tahop, la tahzan, jangan takut Musa. Sahabat. Karena ujung-ujungnya kamu dianggap sihir. Inilah yang sekarang Abah banyak orang berjalan ke tempat Abah banyak bukakan mata batin yang maksa ya. Yang dia punya kedudukan dan dia ingin, itu semua. Tapi syaratnya kata Abah, jangan kau kafirkan apa yang sudah kau lihat. Jangan kau anggap ini sihir. Semua, ya. Tadi semua. Karena dari kisah yang sama pun sama. Seluruh dan Nabi dan Rasul itu dikafirkan. Setelah dia menunjukkan mukjizatnya. Maka inilah kadang-kadang ya. Kemarin Abah sudah menyiapkan sebuah tim. Kata Abah, undang semua ulama yang paling besar di Nusantara ini. Kita buka mata batinnya. Sebagai pertolongan kepada umat di akhir zaman. Biar umat nggak dibodohi lagi dengan kisah-kisah dongeng, agama, doktrin, dan dogma. Yang sebenarnya mereka sendiri tidak menyaksikannya. Tapi kemudian teman-teman ya sebagian mengatakan, bah percuma di surat ini, surat mereka akan mengatakan Abah tukang sihir. Nah itulah persoalan lagi pada kita. Nah inilah jadi sahabat, jadi sekali lagi. Jadi kata jelas dalam Al-Quran itu juga bertahap. Dan kamu bisa, bahkan jangan aneh kalau seandainya kamu Kristen, tiba-tiba apa Quran kalau metodologinya sama. Karena Quran itu juga ya bahasa Arab kan tadi semua ya. Jadi ini kalau versi silahkan. Nah inilah maka jangan lagi mengistilahkan firman-firman itu dengan kan tadi istilah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu istilah Arab. Kalau sini mungkin eyang, mungkin empu gitu kan tadi semua. Sama sebetulnya. Karena Allah tidak akan pernah berhenti berkalam kepada orang-orang tertentu untuk memberikan pencerahan dari semua. Dari semua. Ya. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kata nazalna adalah dari wazannya nazala yunzilu tanzilan itu adalah kenapa? Karena
adalah secara wajan kata huruf ini adalah dari kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan sebetulnya. Walaupun secara turun nazala dan anzala itu adalah punya arti yang sama, adalah nazala yunzilu, nuzulan adalah turun, tapi turunnya berbeda. Yang satu bimana tadrij adalah, yang satu bimana tahfid, adalah tanfid. Tadrij turun bertahap, step by step dari semua ya. Tetapi tidak inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka menggunakan anjala, berarti di sini adalah maknanya adalah sudah tanfid, turunnya sekaligus. Maka khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh. Pada saat Allah yang beramal, pada saat kamu sudah lail, sudah mati, maka seluruh napasmu jadi ibadah, seluruh gerakmu sudah jadi sholat, seluruh aktivitasmu sudah tadi pada saat kamu lailan. Itu yang disebut khairun min alfi syahr. Maka di dalam dadamu akan muncul tadi pemahaman pada Al-Quran, seluruh isi Al-Quran kepada Islam. Buat sahabat-sahabat abadi Injil, kamu akan paham Injil dan lain sebagainya. Karena jangan terjebak lagi lah dengan istilah Injil, Al-Quran, dan semuanya kan hanya ngomongin tubuh sebenarnya. Tapi inilah tadi semua ya, yang harus dipahami tadi semua ya. Maka amaliyah yang dilakukan oleh kita adalah satu, sahabat, adalah tadi mau upapasa atau puasa, menahan. Lepaskan mati sejering urip sesaat saja, dan Allah mintanya sesaat. Maka tadi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asr, 2 kali saja kata Allah. Aku nggak minta banyak. Nah, kenapa Islam itu zakat 2,5% aja lah, nggak apa-apa, nggak usah semuanya. Aku tahu, aku ingin kamu menikmati, aku ingin kamu bahagia dari awal. Cuma kamu nggak ngerti-ngerti, ijtihaduka. Kata Syatoilah, ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka. Kamu berjuang di perkara yang sudah di depan matamu. Kau mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Inilah hari ini. Abring-abringan, konvoy berjalan. Cari api. Mana mas? Cari api. Yang kamu bawa itu semua apa? Obor. Nah itu hari ini. Kemana mas? Saya cari nasi. Cari nasi apa mas? Cari nasi kucing sekantong kecil. Terus yang kamu gendong apa? Ini nasi tumpeng. Kayak begitu hari ini. Sama kata Imam Ghazali menulis kitab Ihya. Hei ikan, kenapa kamu panik? Oh, saya lagi cari air, Syekh. Kemana? Nyelam saya di air, cari air. Ini hari ini. Kan syariat tidak dikawinkan dengan hakikat. Pada persoalannya. Ya. Abah ingin bahagia, membawa bahagia pada orang syariat, ayo masuk. Dan Abah juga ingin membawa bahagia pada orang hakikat, ayo satukan. Semua ya. Pada saat manis sudah jadi gula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya sahabat. Jadi, nah, adapun kata unzila itu bentuk mazul daripada apa namanya anzala, unzila. Inna anzalnahu, kata unzila bentuk mazul daripada apa namanya, dari kata anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makanya tadi lailatul qadri khairum minah. Maka tadi syahrul ramadan alladzi unzila fil quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman syahidana, itu akan menyaksikan. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Waman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tadi walitukmilul iddata, walitukmilul id yang sudah kembali ada ya udu. Walitukmilul iddata aula ma hadakum tadi. Wala'allakum tashkurun, walitukmilul iddata aw tukabbirullah, maka mengagungkan Allah. Apa nama? Aduh, kadang-kadang suka lisan ini karena ompong, kadang-kadang menyebutkan ayat itu sahabat ini ompong. Tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Udah, bukan qarib tapi qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu sadar. Syidroh al-Muntaha.
Bagaimana tadi? 27. Supaya sampai pada sidroh al-muntaha. Matikan dirimu. Mau berapa persen yang kamu kembalikan kepadanya? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembalikan. Atau wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Rubah nasibmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka barulah kamu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi kenapa Lailatul Qadar 21? Karena bukan tanggal 21. Bukan tanggalnya manusia. 21. Nah, dari semua. 23. Bukan tanggalnya 23. Tanggal kalender. Bukan. Bagaimana? 2 dohiron wa batinan pada 3. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. 21 bukan tanggalnya kalender 21 tapi adalah la ilaha illallah batinmu Muhammadur Rasulullah dohirmu. Mau 21 23 sama amaliyahnya. Tekuk lidah, rapatkan gigi tadi. Wadgur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. 25 boleh juga seluruh papat 5 panjer tadi semua. Ibrahim Nuh Khalilullah Habibullah Kalamullah Ruhullah satukan dengan rasa Muhammad. 25. Tapi karena Al-Qadar itu adalah 27 tuh. Karena huruf hiya hatta matlail farjuh huruf ke-27 dari 114 huruf pada surat Al-Qadar. Karena disebutkan Lailatun itu 9 huruf 3 kali 3 27 dari semua 27 dan itulah yang paling asyik. Itulah 27 menutup sahabat ya. 27 adalah 2 tapi 7. Tutuplah 2 lubang matamu, tutuplah 2 lubang telingamu, tutuplah mulutmu. Berhentilah bernapas dari semua. Nah, apa yang kamu isikan? Ada 7 amaliyah juga yang bisa kita lakukan. Serahkan tadi semua. Yang pertama adalah tadi kata apa? Ayan khorajiyah cangkang. La'allakum tatakun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. La'allakum tatakun itu aku 4. La hayyun, la ilmun, la syami'un. Kamu bukan kopiko, kamu bukan relaksa, kamu bukan sugus. Sebenarnya kopiko, relaksa, sugus hanyalah identitas dari si gula yang ingin bernama kopiko, sugus, dan relaksa. Si Adam itu. Paham itu? Ya. Maka tahanlah dan imsaklah pengakuan. Disitulah sahabat ya yang harus dipahami dari semua. Maka 27 lah. Maka banyaklah ulama mengatakan yang paling mungkin Lailatul Qadar. Maka tadi banyak orang nanti tanggal 27 sibuk di masjid tadi. Tapi sepi di masjidnya Allah. Sibuk di masjid itu tapi kosong di masjidnya tadi. Tadi karena ingat ada jiwa kata Allah wadkur rabbaka fi nafsi. Ini tolong jangan dipelintir ya karena seharusnya memang begitu syariat dan hakikat itu satu kok. Kata Allah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul itu. Dunal jahri minal qaul itu. Terkadang kamu udah badanmu pergi ke masjid tapi hatimu masih di rumah. Hatimu sih pergi ke masjid tapi hatimu masih di kamar mandi, masih pada buka barusan, ingat kada kolak, ingat kada itulah. Dan Allah menyuruhnya pinapsika bukan pada tubuhmu. Tubuhmu diantar ke masjid, hatimu tinggal di rumah. Tubuhmu diantar ke Makkah, tapi hatimu tinggal di pasar. Ini sahabat tidak boleh dipisahnya syariat dan hakikat. Bahkan kata apa? Kalau seandainya mending tadi semua ya. Tadi. Karena nanti inilah yang dijadikan industri ibadah. Itu kan tadi. Jadilah industri, sholat jadi industri ibadah. Haji industri. Kalau ada industri adalah dengan take and give, making profit or not making profit. Bukan pada makosid, bukan pada tujuan. Ya, ayo kita rubah. Karena Allah itu benar-benar ingin kamu bahagia. Dari awal, dari semua. Cuma manusia akhirnya malah sampai dia ingatkan, ya ayyuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwak. Sampai ingatkan kembali tentang bagaimana sih kamu ada dulu. Bagaimana kamu itu punya jasad, dari mana punya hati, bagaimana punya ruh. Kan sebenarnya kamu tidak ada dulu.
Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madkuro. Telah ada satu masa bagi kamu insan, tidak ada kamu itu. Tapi kenapa kamu ada? Nah, siapa kamu itu? Nah, itu. Sebenarnya kamu dari kosong, dari alam kosong. Masuklah alam hadiah. Tuh, masuk ke alam wahdah, alam sifat. Tuh, muncullah kamu sifatnya dulu. Masuklah ke alam asma, barulah dohir. Sebetulnya nggak ada. Jadilah biji kapas. Akhirnya jadi kapas, kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi baju, udah jadi baju jadi Firaun. Wah, ini sholat gua kata baju, lupa pada kapas. Ini ibadah gua, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kata si kapas, kurang ngajar ini si baju. Inilah sahabat yang harus kita kembalikan. Ya, itu saja sahabat. Selamat sore, sehat semua panjenengan dimanapun berada. Selalu mari kita tutup, kita marilah kita. Bukan untuk mencari, bukan saling menyalahkan, bukan untuk merasa paling benar. Karena memang sebenar-benarnya kita ini la yamliku li nafsihi, sahabat. Maka marilah, karena Abah ingin berbagi tentang kebahagiaan, dan Abah sudah membuktikan kebahagiaan ini lebih dari 10 tahun ini betul-betul di surga. Hati Abah itu, ya susah ngomong kata Abah juga, ya. Dan kata Abah ternyata metodologi yang mudah, kenapa nggak diraih oleh banyak orang, gitu kan, dari semua. Ternyata Allah itu pun menginginkan begitu ternyata. Tapi karena dirampok oleh orang, nanti di sono. Nah, itulah akhirnya rusaklah tatanan agama ini. Sholatmu jadi nggak jelas, puasamu nggak jelas, disuruh imsak sebentar, semua ya. Sekarang pun pasti yang diingat itu bukan Allah. Ini kolak aja nih kan, nanti nunggu kolaknya udah dikucek aja gitu tadi semua. Kayaknya diancam banget. Tadi makanya akhirnya di ujung Ramadan ular yang berganti kulit, bukan ulat yang bermetamorfosa jadi kupu-kupu, tanpa untuk merendahkan siapapun, tanpa merasa lebih baik. Inilah enaknya kata Abah, kalau seandainya kita berdakwah itu adalah bukan oleh diri kita tidak akan pernah merasa berdakwah, kita tidak akan pernah merasa memberi, kita akan tidak pernah, hanyalah sebagai corong dia, dipakai oleh dia. Maka tidak akan pernah ada rasa mulia, dan juga tidak akan sakit adalah disesatkan. Tidak. Karena kalau orang yang merasa sakit disesatkan itu dia merasa memiliki benar. Kalau orang layam liku li nafsi, benar aja aku nggak punya. Hidup aja aku nggak punya, kenapa takut mati? Tuh. Gitu. Adik. Inilah nikmatnya sahabat. Inilah kata Abah. Pantas Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan jannatul ma'wa di ruh jismani, di sini. Pada jisimmu. Jannatul naim di hatimu. Di sini sekarang. Jannatul Firdaus di sini di fuadmu. Jannatul Qurbah di sini pada sirmu, pada ruh al-qudsimu. Maka satukan surga tadi, 4 lapis tadi. Ada kenikmatan kepada tubuhmu tadi, ayyadayu ayyid itu kan tadi. Makanya id tadi. Makanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum walitukmilul iddata. Kembali. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Mari, ada yang mengatakan, wah, Abah kayak orang Hindu Buddha. Coba ya kamu nanti itu yang mengatakan orang Hindu, orang Buddha. Pasti lebaran ya Pak, selamat maaf. Emang kamu minta maaf ya, emang gitu? Minta maaf ya, kan enggak juga. Kok orang begini saya dikatakan itu Hindu? Aduh, itu sumbu pendek. Coba aku ingin lihat kamu nanti di lebaran. Kalau bisa video dia tuh. Pasti ketemu dengan orang tuh, Pak, Paman, makasih ya, pasti ada begitu kan, nggak semua orang cium tangan, pasti yang ketemu dari jauh, Mas, mohon maaf ya, Mas, minta maaf ya. Ini kadang-kadang kalau ngomong sama sumbu pendek itu susah. Begini anggap Hindu lah, Buddha lah. Karena kita ini dualitas sekali lagi ya. Terima kasih, sehat semua ya. Enjoy ya semua, walaupun sedang berperang, enjoy ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu,
aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi, kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.